demikian. Dan mungkin dia mengalami ada kesengsaraan seperti itu. Menurut dia, pengalaman dia, kok sampai seperti itu Tuhan? Bukankah aku ini orang jujur, orang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan? Mengapa terjadi kesengsaraan? Mengapa terjadi penderitaan dalam hidupku? Dia bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa. Berapa besar pelanggaran kesalahanku dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku, kata Ayub. Karena itu hari ini kita sadar Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Kalau Ayub berhak bertanya demikian kepada Tuhan, bukan berarti dia jauh dari Tuhan. Sekalipun mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan dalam hidupnya, bukan berarti Ayub meninggalkan Tuhan, bukan. Justru karena itu, secara pribadi dia berhak bertanya kepada Tuhan, apakah ini salah alamat? Apakah ini bukan salah alamat? Karena dia sadar Bapak Ibu. Firman Tuhan juga katakan, Ayub pasal 1 ayat 1 itu tadi. Dia orang jujur, orang saleh, takut Tuhan, menjauh kejahatan. Ya udah, menurut pikiran kita, ya udah, tidak ada lagi kok. Maka orang-orang saleh berkata, beramal itu jauh lebih baik ketika kita beramal. Kita meninggal, kita diangkat Tuhan ke surga. Menurut mereka, perbanyak beramal. Beramal tidak salah, tapi kita harus perlu belajar. Takut akan Tuhan. Banyak orang beramal, bukan berarti dia takut akan Tuhan. Kalau tentu Bapak Ibu, buktinya kalau dia mau menghujat Tuhan, dia masih mau dia kompromi dengan hal-hal yang lain. Tetapi Ayub dikatakan sama Tuhan tidak demikian. Sampai dia berkata, bukankah itu salah alamat? Bukankah orang fasik atau orang berdosa layak menerima penderitaan, layak menerima sengsara? Menurut Ayub, sepertinya orang fasik, orang berdosa aman-aman saja. Tetapi mengapa Ayub? Mengapa terjadi seperti itu? Mengapa orang jujur, orang saleh, orang takut Tuhan yang menjauh kejahatan serasa-rasa mengalami penderitaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Begitu ya? Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Seringkali kita marah dengan Tuhan. Seringkali kita marah dengan Tuhan. Maka kita menyalahkan Tuhan ketika kita melihat orang fasik aman-aman saja. Bagaimana? Hapian, sokono nunggu dia Tuhan, ali wasa aman, wasa Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat pasal 1 ayat 1 dan ayat pasal 13 ayat 23 dan 24 itu, perlu kita belajar Bapak Ibu. Ya kan? Tapi apakah Tuhan berbicara dengan demikian? Tidak. Justru karena itulah hari ini kita diajak oleh Tuhan supaya kita belajar memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, Ayub berkata, bukankah ini salah alamat Tuhan? Tuhan tidak pernah membuat seperti itu menjadi salah alamat, tidak. Tapi Tuhan perlu proses yang dialami, yang ditujukan kepada Ayub itu, supaya Ayub semakin hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia melihat pertolongan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Apakah sampai terjadi seperti itu? Ayub mati dalam penderitaan? Tidak Bapak Ibu. Tidak juga. Ayub tidak mati dalam penderitaannya. Ayub tidak mati dalam kesengsaraannya. Tapi dia melihat Tuhan hadir dalam hidupnya. Sekalipun orang-orang fasik, orang-orang berdosa, sepertinya aman-aman saja dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Namun jujur di sini kita belajar Bapak Ibu, belajar dari pengalaman Ayub supaya kita berkata bahwa Tuhan hebat dan heran.
Coba dibuka Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Ya, Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Ya, apa dikatakan di Mazmur 37 ayat 1 dan 2? Coba dibaca. Ya. Iya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 1 dan 2 menasihati kita. Dikatakan kepada kita hari ini Bapak Ibu, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan. Coba ke ayat 1 dulu. Iya. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri terhadap jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Nggak perlu iri Bapak Ibu. Nggak perlu. Kalau memang itu menurut dia itu jauh lebih bagus, biarkan saja. Tapi justru karena itu, kenapa tadi ayat berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa orang fasik, orang berdosa seperti anak-anak saja? Bukankah penderitaan kesesaran yang alami salah alamat? Oh, Tuhan tidak pernah salah alamat untuk memperbaiki manusia sekalipun proses itu sakit. Tidak pernah salah alamat. Sepertinya Ayub kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ayub adalah orang saleh, orang jujur, orang tidak pernah berbuat dosa, bahkan yang jauh kejahatan. Bapak Ibu, menurut ukuran kita itu pantas. Iya, tidak salah dia komplain dengan Tuhan. Tetapi apakah jawaban Tuhan kepada Ayub? Mazmur mengatakan kepada kita ini, jangan marah. Perlu kita sadari hidup kita ini Bapak Ibu. Jangan marah. Kalau memang itu dia kemauan dia, jangan marah. Karena mungkin itu cocok bagi dia, ya kan? Cocok bagi dia. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang berbuat jahat. Apa ini Bapak Ibu? Memang itu dia suka aja, dia kan? Dia lebih suka begitu. Karena itu tradisi, kan itu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Gak berguna. Kalau sudah lisut, gak dibutuhkan orang. Apalagi Tuhan. Saya lihat, sebab mereka sekarang lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kalau tumbuhan hijau sudah pada layu, apa kata orang? Layu sama harus mati, apa masuk rumah sini. Ini yang perlu kita sadari dalam hidup kita. Maka saya katakan tadi, dari sudut pandang yang berbeda, Tuhan tidak pernah salah mengambil tindakan. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu manusianya kita. Iya, manusianya kita yang salah. Hanya seringkali kita komplain dengan Tuhan seperti apa kata Ayub. Bukankah ini salah alamat Tuhan? Oh, Tuhan tidak pernah salah alamat. Tuhan tidak pernah salah alamat. Yang salah alamat itu kita. Ini perlu Bapak Ibu. Maka jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Jangan. Karena itu kesukaannya, itu kemauannya. Justru karena itu hari ini saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah salah dalam setiap tindakannya. Segala penderitaan yang menimpa Ayub adalah pekerjaan iblis, bukan pekerjaan Tuhan. Membuat Ayub, ketika Tuhan bertemu dengan Ayub, iblis, Tuhan bertanya kepada iblis, kamu ketemu nggak dengan hambaku yang bernama Ayub? Ketemu Tuhan. Wow, saya tidak bisa dekat dengan dia. Seperti saya takut. Tuhan bilang kepada iblis, dagingnya hakmu, tapi nyawanya bagianku. Dan tidak lama kemudian iblis menjamah tubuhnya Ayub, dan harta bendanya habis, kekayaannya habis. Tapi Tuhan bilang, nyawanya itu tanggung jawabku, masanya hakku, tapi harta seluruhnya bagianmu. Berarti Tuhan jahat dong.
Ya kan?